Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Halizani Fitri, NIM 21124209, mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2024, LPTK UIN Bukit Tinggi. Saya mengajar di SDN 04 Bukit Malintang, Kecamatan Simpang Al-Hanmati, Kabupaten Pasaman. Berikut video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak Ibu? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya, terima kasih, Nak Ibu. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan anak-anak Ibu, ketua kelasnya dipimpin membaca doa sebelum belajar. Kepada F. Rizal, silakan pimpin baca doanya. Siap, Bra? Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin baca doa tadi. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa kita tadi, anak-anak Ibu semuanya diberikan kelancaran dan pemahaman. Seperti biasa, setelah kita berdoa untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita dulu menyanyikan lagu nasional. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama yang dipimpin oleh Lina. Kepada anak Ibu Lina, silakan dipimpin nyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku Terima kasih anak Ibu Lina yang sudah memimpin lagu Garuda Pancasila hari ini. Selanjutnya, marilah kita membaca Al-Quran surat-surat pendek. Kita baca surat pendeknya yaitu ayat surat Al-Kautsar. Kepada anak Ibu silakan sebelum memulai baca Al-Quran, bacalah ta'awuz dan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Terima kasih anak Ibu, semoga dengan membaca Al-Quran tadi dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, silakan anak Ibu perhatikan samping kanan, kiri. Kira-kira ada enggak temannya yang kosong? Kalau Ibu bicara seperti ini berarti tandanya Ibu mengambil absen. Ada yang kosong teman sebangkunya? tidak, Bu. Tidak. Berarti hadir semua ya? Ya. Bagus. Alhamdulillah. Nah, kita lanjutkan kembali. Sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, Ibu ada ice breaking dulu. Biasanya ice breaking kita sebelum pembelajaran dimulai ada dengan nyanyi, ada dengan tepuk semangat.
Nah, sekarang ice breakingnya kita ganti dengan tebak gambar. Ini Ibu contohkan dulu ya. Ice breakingnya ada beberapa kata atau gambar yang Ibu tampilkan. Nanti anak-anak Ibu berpikirlah, harus konsentrasi untuk menggabungkan kira-kira apa kata yang tepat dari gambar dan huruf yang Ibu tampilkan ini. Contoh, misalnya ini, ada huruf T. Ada ini gambar apa ini, Nak? Naga, Bu. Naga. Kalau ini? Listrik. Listrik. Bagus. Jadi kalau kita gabung menjadi tenaga listrik. Gitu. Jadi itu ice breaking kita hari ini. Bisa, Bu. Nah, bagus. Untuk selanjutnya tidak Ibu bantu ya. Jadi anak Ibu harus konsentrasi memikirkan jawabannya masing-masing. Nah, ini kira-kira apa ini maksud gambarnya anak Ibu? Obat apa Kak? Apa Tika? Obat nyamuk, Bu. Bagus sekali. Beri aplaus dulu kepada teman kita Tika. Ya, kalau seandainya tahu, tunjuk tangan cepat. Jangan kalah cepat dengan teman yang lain. Lanjut, yang ini kira-kira apa? Lihat dulu aturannya, lihat gambarnya, tahu bacaannya, kira-kira apa ini maksud tebak gambarnya? Saya tahu, Bu. Saya, Bu. Siapa lagi selain Tika? Kita kasih dulu kesempatan buat teman yang lain. Ya, Bu. Lanjut, Yeti. Ya, mari makan, Bu. Bagus sekali, mari makan. Karena di situ dicoret huruf L-nya ya, berarti kita tidak boleh membaca huruf L. Kadang kan bisa saja anak Ibu berpikiran lari makan. Ingat gambarnya ada tandanya huruf L-nya itu disilang. Bagus sekali, berarti tandanya anak Ibu Yeti konsentrasi ya. Dia dulu yang pertama menjawab daripada teman yang lain. Lanjut yang terakhir, ayo siapa yang bisa ini? Jambu, Bu. Siapa itu? Tunjuk tangannya dulu siapa? Nah, Bu. Ya, silakan ya Ibu. Ya, Bu. Jambu. Ya, Bu. Apa ini? Jambu apa? Bu. Jambu Jambu batu. batu, Bu. Jambu batu. Bagus sekali. Ada jambu batu. Bu, ada gambar batu. Maka ini jambu batu ya. Beri aplaus dulu untuk kita semua. Ternyata anak-anak Ibu semuanya konsentrasi dibuktikan dengan mampu menjawab tebak gambar yang Ibu tampilkan. Nah, selanjutnya pada minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang surat At-Tin, yang mana pembelajaran kita minggu yang lalu mengenai membaca surat At-Tin. Masih ingat anak-anak Ibu berapa ayat surat At-Tin yang kamu baca kemarin? 8 ayat, Bu. Bagus, ternyata anak Ibu masih ingat dengan pembelajaran minggu yang lalu ya. Kemudian di mana turunnya surat At-Tin ini? Kota Mekah, Bu. Di kota Mekah, benar sekali. Kemudian kalau dia, siapa yang masih ingat, kalau dia surat yang turun di kota Mekah, maka tergolong surat apa itu? Iya, Bu. Iya, bagus sekali. Anak-anak Ibu masih ingat dengan pembelajaran minggu yang lalu ya. Semoga anak-anak Ibu ke depannya dapat meningkatkan lagi pemahamannya. Nah, selanjutnya kita lanjut pada tujuan pembelajaran kita hari ini. Kepada anak Ibu Junaidi, bisa bantu Ibu membacakan tujuan pembelajaran kita? Bisa, Bu. Ya, kalau bisa silakan anak Ibu bantu Ibu membaca tujuan pembelajaran kita. Baik, Bu. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat memahami pesan Quran surat At-Tin dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik dapat mengambil hikmah pelajaran dari pesan Quran surat At-Tin. Sudah, Bu?
Terima kasih anak Ibu Junaidi yang sudah membantu untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Masih semangat anak Ibu? Semangat Bu. Masih, Bu. Masih ya, walaupun kita sudah jam siang, tetapi semangatnya harus semangat pagi. Nah, sekarang Ibu tanya dulu. Semangat pagi, nanti jawabannya pagi, pagi, pagi. Yes, gitu. Bisa anak Ibu? Bisa Bu. Bisa, baik. Semangat pagi. Pagi, Pagi, pagi. Yes. Yes. Nah, terima kasih anak Ibu yang sampai hari ini masih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, baik, anak-anak Ibu silakan persiapkan alat tulisnya karena kegiatan pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan menulis pesan pokok dari surat At-Tin. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada enggak kalau seandainya anak-anak Ibu masih ingat dengan bacaan yang kemarin, ada enggak anak-anak Ibu yang mau murajaah atau membacakan kembali surat At-Tin ini? Siapa yang bisa? Anak Ibu Afrianto bisa? Bisa Bu. Nah, bisa. Mari kita simak dan dengar surat At-Tin yang dibacakan oleh teman kita Afrianto. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa allazina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukazzibuka ba'din alaysallahu bi ahkamil hakimin. Ya, terima kasih. Sadaqallahul azim. Terima kasih anak Ibu kepada Afrianto yang sudah membacakan surat At-Tin. Ternyata anak Ibu masih ingat dengan hafalannya yang kemarin ya. Nah, selanjutnya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, maka langkah-langkah pembelajaran kita tadi, Ibu akan mengadakan diskusi kelompok. Sebelum itu, tolong anak-anak Ibu semuanya bersama-sama mengamati video yang akan Ibu tampilkan di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian apa arti At-Tin? Mengapa dan apa isi kandungannya? Yuk kita pelajari. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Memahami pesan pokok Quran Surat At-Tin.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Surat At-Tin adalah surat ke-95 dalam Al-Quran, terdiri atas 8 ayat. Surat ini termasuk surat Makkiyah atau turun ketika Rasulullah berada di Mekah atau sebelum hijrah. Nama At-Tin diambil dari kata pada ayat pertama surat ini, At-Tin, yang artinya buah tin. Sahabat solih, apa pesan pokok surat At-Tin? Mari kita pahami satu persatu ayatnya. Kita mulai dari ayat 1 sampai dengan 3, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai dan demi negeri Mekah yang aman ini. Buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam, sekarang negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon, dan Baitul Maqdis atau Palestina, tempat para nabi diutus, antara lain Nabi Isa alaihissalam. Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa bermunajat, sedang tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid atau mengesahkan Allah. Kemudian pada ayat yang keempat, artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam ayat ini, Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada binatang. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itu, Allah memberikan amanah kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. Manusia sebagai pemimpin bertugas untuk melestarikan bumi. Ayat kelima, yang artinya kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Dalam ayat ini diterangkan apabila manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu ke neraka. Tubuh sempurna yang dilengkapi akal namun durhaka tidak akan menyelamatkan manusia dari azab Allah. Ayat 6, yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tiada putus-putusnya. Dalam ayat ini menerangkan bahwa orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebajikan akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putusnya dan diselamatkan dari neraka. Ayat 7, yang artinya maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan. Dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna, melewati berbagai, kemudian menjadi remaja, dewasa, tua, hingga meninggal. Itu merupakan bukti yang paling jelas tentang kekuasaan Allah. Dia Maha Kuasa untuk membangkitkan manusia dari kematian. Ayat 8, yang artinya bukankah Allah hakim yang paling adil?
Ayat ini menerangkan bahwa Allah telah menurunkan aturan syariat. Allah akan memberi putusan dengan adil, yaitu memberikan pahala kepada orang yang taat dan menghukum orang yang bersalah. Nah, itulah anak ibu video berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Dah ada anak ibu semuanya simak tadi video yang ibu tayangkan? Ada Bu. Masih semangat untuk kita lanjutkan ibu? Masih Bu. Masih ya. Kalau begitu kita lanjutkan. Baiklah anak ibu, sesuai dengan pembelajaran kita hari ini, tadi sudah dibacakan oleh teman kamu tujuan pembelajaran kita, bahwa untuk kali ini ibu akan menggunakan pembelajaran diferensi based learning atau DBL dengan metode. Nah, sengaja ibu belum memberikan penjelasan mengenai video ini. Sekarang ibu beri kamu dulu tugas untuk memecahkan masalah secara berkelompok. Jadi anak-anak ibu, biasanya pembagian kelompok kita dengan berbagai macam cara. Ada yang hitung, ada yang menggunakan kartu arisan. Nah, sekarang ibu langsung yang menunjuk sesuai dengan jumlah laki-laki yang ada di kelas kita ini. Nah, jadi untuk pembagian kelompok kita, coba anak-anak ibu lihat ke depan. Ada kelihatan? Ada kelihatan pembagian kelompok kita, nak? Ya, Bu. Nah ya, mulai dari kelompok 1 dan sampai kelompok 3. Nah, untuk tugasnya nanti, sebelum ibu sampaikan, silakan anak-anak ibu duduk secara berkelompok dulu. Untuk kelompok 1 ada Ridwan, ada Hermi, ada Mayeni, ada Yeti. Kemudian kelompok yang terakhir, kelompok 5, ada Yuridal, Erdanis, Tisra, ada Tika, dan Bisna. Nah, dalam 1 menit, anak-anak ibu sudah duduk secara berkelompok dengan tertib. Nah, sudah siap? Sudah Bu. Sudah ya. Silakan ditunjuk masing-masing kelompok itu siapa ketuanya, siapa sekretarisnya. Nanti dalam pembagian kelompok tidak ada yang bertengkar. Nanti ada juga yang keluar awak aja menulis, awak aja bakar aja. Nah, ibu tidak mau seperti itu. Jadi silakan dibentuk timnya, tim kerjanya, diskusi kelompok. Nah, tunjukkanlah nanti kolaborasinya atau kerjasamanya sesama anggota kelompok. Bisa anak-anak ibu? Insya Allah. Ya Allah, bagus. Nah, untuk soalnya anak-anak ibu silakan perhatikan masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1, silakan anak-anak ibu cari berkelompok pesan pokok surat At-Tin khusus yang terdapat pada ayat 1 sampai 3. Ada yang diragukan anak ibu mengenai tugas kelompoknya? Kemudian nanti anak ibu silahkan dalam bekerja kelompok ini bebas berkreasi semaksimal mungkin. Mau nanti hasil diskusinya berupa produk, boleh. Berupa, oh Bu, kami sukanya berbicara di depan kelas, boleh. Berarti hasilnya nanti public speaking, boleh. Boleh kan dengan nyanyian Bu? Boleh juga, terserah anak ibu. Yang penting tidak lari dengan pembagian tugas kita, yaitu soalnya mencari pesan pokok surat At-Tin sebagaimana yang sudah ibu sampaikan tadi. Bisa anak-anak ibu? Bisa Bu. Bisa. Kalau bisa, ibu kasih waktu selama 20 menit. Mulai dari sekarang, silakan anak-anak ibu kerjakan secara berkelompok. Sudah selesai? Sudah Bu. Sudah? Sudah Bu. Kalau sudah, kelompok siapa dulu yang mau tampil? Tidak harus berurutan. Baik, silakan kelompok 1 ada Ridwan, ada Hermi, ada Mayeni, dan ada Yeti. Siapa yang akan membacakan hasil diskusinya? Hasil diskusi kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Ridwan, Hermi Isnita, Mayeni Fitri, dan saya sendiri. Hasil kelompok 1 itu pesan pokok Quran surat At-Tin ayat 1 sampai 3. Yang pertama, buah tin dan buah zaitun
Dinamakan dengan negara Palestina, Syria, Yordania, Lebanon, dan Baitul Maqdis. Tempat para nabi diutus antara lain Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, Gunung Sinai di Mesir adalah tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat. Yang ketiga, Makkah adalah tempat kelahiran dan pemutusan Nabi Muhammad SAW. Itu Bu, hasil diskusi kami Bu. Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, mari kita beri aplaus dulu buat kelompok 1. Nah, kayaknya belum semangat ya untuk memberikan apresiasi kepada temannya yang sudah tampil diskusi kelompok. Ada tepuk santiang namanya anak ibu. Nah, ini tepuk baru ya. Setelah diskusi kelompok, anak-anak ibu terapkan nanti. Sekarang ibu ajarkan dulu karena ini baru awal, jadi mungkin anak ibu belum mengetahui ya. Seperti ini, tepuk santiang. Ampu kanan, ampu kida, dua ampu, santiang. Ah, gitu. Bisa anak ibu? Bisa Bu. Bisa. Kalau bisa kita cobakan sama-sama lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk santiang. Ampu kanan, Ampu kida, dua ampu, santiang. Yang Ya, terima kasih untuk kita semua. Ada pertanyaan dari kelompok lain kepada kelompok 1? Enggak, Bu. Nah, kalau tidak kita lanjutkan ya. Nanti akan ibu beri penjelasannya di akhir setelah anak ibu tampil semuanya. Selanjutnya kepada Kelompok 5 lagi, Bu. Kelompok 5 dulu. Silakan kelompok 5 tampil hasil diskusi kelompoknya. Ya Bu, baiklah kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan menyanyikan lagu pesan pokok Quran Surah At-Tin, Bu. Ya, bagus sekali ya. Hasil diskusi kelompok 5 dengan nyanyi. Ayo, coba ibu mau dengar nih. Boleh, baik terakhir aja Bu. Yang dari Surat At-Tin, pesan pokoknya manusia makhluk sempurna. anak ibu yang sudah menampilkan hasil diskusinya dengan berbagai variasi atau berbagai macam. Ada yang berupa produk, ada yang berupa praktek, ada yang berupa nyanyi. Nah, itu sudah menunjukkan anak-anak ibu sudah berdiferensiasi di dalam pembelajaran kita hari ini ya. Karena hasilnya tidak satu macam, ada beberapa macam. Nah, selanjutnya anak ibu, bagaimana perasaan anak ibu setelah belajar hari ini? Senang Bu. Senang. Benar anak ibu Junaidi senang. Senang Bu. Kalau tidak, dapat kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Tapi ibu mau yang membacakan kesimpulan kita hari ini anak-anak ibu. Siapa yang masih bisa membacakan kesimpulan kita hari ini? Silakan. Adapun kesimpulan dalam pembelajaran kita kali ini adalah Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Kan instrumen penilaian yang ibu kasih melalui link quizzes. Nah, anak ibu bisa lihat linknya di depan atau anak-anak ibu bisa mengerjakan langsung di WA group, ada soalnya yang sudah ibu bagikan ya. Silakan anak ibu lihat LKPD yang ibu buat ini melalui link quizzes kita. Ini ada soalnya sebanyak 10 buah. Nanti anak-anak ibu kerjakan secara sendiri-sendiri dalam waktu 10 menit. Tuh tujuan pembelajaran kita ke depannya yaitu kita akan membahas tentang hadis silaturahmi. Nah, selama dalam 1 minggu ini anak-anak ibu bisa mencari sumber bahan bacaan mengenai hadis silaturahmi. Jadi ketika pembelajaran kita ini. Nah, mungkin sekian dari ibu karena berhubung waktu kita juga sudah habis. Marilah kita tutup pembelajaran kita ini
dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekian dari Ibu. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.